Halo Upgraders, jumpa lagi bersama saya Roni Francis di dalam program Upgrade Metafisika, di mana hal-hal yang tidak logis dapat menjadi logis. Bersama dengan teman saya, kali ini kita akan membahas tentang fenomena pacaran. Iya. Dengan Bro Harlan Purwanto. Tas dulu dong. Gen Z banget ya. Pacaran ini ya, pacaran. Fenomena yang nggak pernah ada habisnya. Wow, kayaknya sekarang lagi pacaran ya? Ya, pacaran selamanya kayaknya. Ini sama yang mana nih? Harus dijelasin dulu. Ini nih, ya, Wah. sama yang sudah kita ijab kabulkan. Dia mau ngomong hati-hati banget ya. Takut buka ya. Khawatir tiba-tiba nggak ke pause sih. Oke, yuk ceritain dulu dong. Kayak misalnya sekarang, kan biasanya kalau saya manggil Pur ya. Pur, kalau misalnya dulu ya, pas waktu lagi ikut pacaran sampai menikah atau kayak gimana? Ceritain dulu prosesnya gimana. Iya. Kalau saya nikah itu awalnya dari ta'aruf sebenarnya. Oh, dari ta'aruf. Ya, jadi ngapain aja sih? Banyak orang juga yang nanya loh, Ya. ta'aruf itu ngapain sih? Apa serunya dibandingkan mendingan pacaran dulu dong, kan biar bisa saling mengenal. Nah, Ya, ayo. katanya sih begitu ya, biar Iya. lebih kenal. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri, terkadang ketika pacaran masa cinta-cintanya udah makin banyak, Heeh. pada saat menikah habis. Nah, pertanyaan dulu mesti klarifikasi nih. Sebelum ta'aruf itu sebenarnya udah pernah pacaran belum? Pernah. Berapa kali? Wah. Jangan dihitung ya. Lah, nggak apa-apa dong. Ini kan Gua udah. lupa berapa kali ya. Waduh, pemain. Masalahnya kan gue nggak ngerti nih, ya apa namanya berapa kali ya gitu. Iya. Karena Oh. sudah meninggalkan tidak pernah menghitung. Oh, iya. Biasa kalau pemain ngomongnya begitu. Iya. Kayaknya bukan pemain, itu pelatih. Wah, lebih tinggi. Ya cuma beberapa kali aja. Oh, cuma beberapa. Oke, apa sih? Sebelum pada saat kemudian ketemu salah satu komunitas dakwah yang menggerakkan untuk ya udah deh nggak usah gitu. Oh, oke. Apa sih titiknya? Waktu dulu kan ada pindah-pindah nih, ibaratnya pindah-pindah, bukan pindah server lah ya, pindah lapangan yang buat diolah nanti ke depan. Ya kan cari tanah yang lebih subur ya kan. Nah, pertanyaannya kenapa nih bisa pindah-pindah akhirnya ujung-ujungnya jadi ta'aruf gitu? Kenapa? Iya, pertama karena awal-awal dulu ya nggak cocok ya. Awal cocok, kemudian ada ketidakcocokan. Bukannya setiap orang juga pasti kan ada ribut pasti, ya pasti kan ada nggak cocok loh. Tapi kan ketika ribut terus kan juga stres juga lama-lama kan. Oh, gitu ya. oh, nikah sekarang ada ribut gak? Ya ada, tapi Nah. kan nggak setiap saat ribut kan. Iya, nah dulu kenapa ribut diputusin? Aku jijik, aku benci. Afifah. Ayo, Nah, gimana susah ya? nih. Susah nih jawabnya. Susah ya, gitu ya. Ya, artinya tidak kan kalau dulu sebelum punya ilmu bangun rumah tangga itu kan sekarang kita punya visi. Kira-kira rumah tangga itu mau kita bawa sampai mana? Memang mau sampai mana sih? Sampai akhirat kan begitu. Ya iyalah. Kan kalau itu sekeluarga masuk surga. Iya. Nanti kita akan berubah tema menjadi satu keluarga masuk surga ya. Nah, jadi pada saat itu kita belum kenal itu. Jadi pada saat masih awal-awal pacaran itu ya bagiku ya apa namanya ya? Kenapa? Kenal Rasanya aja. Oh, tapi rasanya beda nggak sih kalau pacaran dengan ta'aruf itu? Mau dijelasin dulu ta'aruf ini ngapain gitu loh. Menurutku sangat berbeda. Pacaran Oke. itu kan betul-betul kayak kita sudah kenal ya. Jadi Iya. pun orang nggak mungkin tiba-tiba langsung nembak pacaran kan. Betul, begitu ya. Pasti betul. sudah proses kenal panjang, mungkin berapa lama gitu ya. Ya 50 tahun baru Ya, dia bisa pacaran. jadi kan. Anak singkong aja lagunya kayak anak gedongan lo. Inget tuh mak lo di Jawa dagang beras kencur. Nah, kalau ta'aruf itu cenderung singkat kan. Nah, oke. Berapa lama nih singkatnya maksudnya? Saya itu sebenarnya waktu awal ta'aruf itu nggak kenal sama sekali sih saya itu. Nggak kenal, tapi udah pernah lihat dong. Udah pernah lihat. Nggak pernah memperhatikan. Oh, nggak pernah memperhatikan. Jadi satu Nggak komunitas. terlihat. Ya, Oke. satu komunitas nggak tahu kalau ada. Ya, Ada dulu dia. itu kan kita di komunitas dakwah itu ya fokus untuk bikin kajian. Oke, gitu kan. oke. Ketika kita evaluasi bareng ada teman-teman perempuan pun juga kita nggak fokus pada perempuan kan gitu ya. Kita Iya. fokus pada evaluasi dakwah dan sebagainya Oke. waktu itu. Nah, Pikir fokusnya dengan laki-lakinya. Enggak dong. enggak dong, gitu ya. Normal kita ya. Oh, iya. Nah, akhirnya kan kita waktu itu setelah proses
mau sampai taruh itu Mm-mm. temenku nanya gitu. Mm-mm. Lu udah siap nikah belum? Laki-laki ditanya siap nikah apa belum? Ya belum. Iya, belum lah sekarang. Aduh bang, anjir malu gua. Ya, setelah Iya. seminggu gue siap bro gitu. Ah, Gua oke. nih, gitu. Akhirnya ini ada akhwat nih, ada perempuan, lo mau enggak gitu kan. Heeh. Ya selama dia menerima gue tanpa kerjaan. Gitu. Oh, waktu itu tanpa kerjaan. Sama sekali gue resign, habis resign Oh, yang dari kelas 50 itu atau yang? ya dari Toyota waktu itu. Oh, oke. Resign, jadi apa namanya Lagi pengangguran lah ya. Pengangguran lah ya, cuma MC kajian, MC seminar. Heeh. Gue pernah MC dibayar 1 Tupperware utuh, lengkap 1 set. Mahal banget tuh. Kayak Zaman Tupperware. itu prestis banget kan. Kita Oke. pulang bawa itu, wah Iya, luar iya. biasa, terima kasih kan. Nah, Oke, itu, terus? itu masa-masa itu gitu. Mm-mm. Kemudian ditawarin, siap nikah nggak siap gitu. Tapi Mm-mm. gue nggak ada kerjaan, gue cuma freelance. Mm-mm. Gitu, gue nggak punya gaji tetap, tapi Mm-mm. tetap berpenghasilan nih. Gitu. Oh, tetap berpenghasilan. Masalahnya bisa penghasilan bulan ini, penghasilan bulan Nah, itu. Tapi kan gue nggak bohong kan. Iya, iya, tetap iya. berpenghasilan, Oke. bukan berpenghasilan tetap. Iya. Waduh, ternyata bedanya bisa jauh banget ya. Ada. Nah, makanya ya, teman-teman pastikan dia berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Ngeri. Oke, terus. Ya kalau berpenghasilan tetap itu kan bulan ini dapat sekian juta, sekian puluh juta. Kalau tetap berpenghasilan bisa 500.000 sebulan, Oh iya, kan tetap iya. berpenghasilan. Iya, iya. Nah, akhirnya mau gitu ya, ya sudah akhirnya kita Ya maunya karena apa tuh? Terpaksa atau gimana? Gua karena- nggak ngerti ya kalau terpaksa apa enggak. Nggak pernah nanya. Ya sekarang nanya. Ah, kenapa dibilang? Ya karena cinta aja kayaknya. Cia. Cuma gue kasih tau bro, bohong. Kalau video ini jangan di-share kemana-mana. Ya jadi karena dulu itu kan memang aktif ya, aku termasuk aktif ya untuk MC dan sebagainya. Jadi istri lebih sering lihat saya, gitu, lihat gua nih dibandingkan gua lihat dia. Gitu. Oh, kalau zaman sekarang itu ada istilah di dalam racin ya bro. Oh gitu. Disebutnya namanya capman. Widih. Laki-laki yang dipelihara kan. Nggak apa-apa penghasilannya mau seberapa. Yang penting bisa bareng sama dia. Widih. Apa itu yang dipikiran istri waktu lagi pertama? Mungkin Calon. gitu kali ya. Oke, karena dia udah bekerja atau gimana waktu itu? Waktu itu dia udah bekerja. Oke, berarti dia yang berpenghasilan tetap, dirimu yang tetap berpenghasilan. Nah, tapi setelah nikah selang beberapa bulan, Mm-mm. dia juga dikeluarkan dari sekolah itu. Maka nasib kita sama bener. Jadi pas waktu lagi 3 bulan, ternyata sama-sama tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan, Tetap tapi berpenghasilan. tidak berpenghasilan tetap. Oke, apa yang terjadi pada saat itu? Jadi sama-sama tidak punya pekerjaan. Kayaknya masa-masa kelam banget ya itu ya. Luar biasa. Heeh. Gue freelance apapun, Heeh. bikin website gue freelance gitu ya. Heeh. Terus kemudian jualan buku, bukan buku ya, jualan baju muslim. Mm-mm. Gitu ya, gue ngambil dari satu distributor, gue jual Mm-mm. lewat pasar malam segala macam. Gue rasakan itu. Mm-mm. Ya, yaudah kita bekerja dari situ aja. Hmm. Gitu. Dan memang kalau ya kita tidak menganggap diri kita baik, karena baik itu kadang ya menilai orang lain. Ketika Iya, kita iya. punya intensi bagus, kita positif, perilaku positif, Mm-mm. kita akan ketemu dengan orang-orang baik yang tolong kita. Oke, gimana tuh yang ditolongnya? Waktu itu pun datengin salah satu distributor pakaian muslim. Mm-mm. Gue tawarin, Bu, buka web aja, saya buatin, harganya sekian. Mm-mm. Nggak mau, nggak mas, saya nggak butuh website. Sombong amat. Ngeselin banget tuh ya. Banget itu Rahmat gitu kan. Iya, iya. Nah, di ujungnya udah, Mas sampean nggak usah bikin website, sampean jualan aja produk saya. Oke, Baru pertama kali ketemu itu, saat itu, oke. Karena dia butuh sales kayaknya. kayaknya gitu. Tapi menariknya adalah ini bukan digaji, Oke. ya. Sampean ambil aja barang di tempat saya. Mm-mm. Sampean mau ambil berapa? Oh, Ambil aja, nggak usah DP, nggak usah bayar dulu. Oke. Yang laku baru di store. Consignment dong. Iya. Jadi sistemnya. Betul. Padahal kalau orang ngambil barang di dia, itu selalu bayar minimal 5 juta. Oh, oke. Minimal. Tapi sampean ambil aja mas, mau berapa? Mm-mm. Mau ambil langsung 3 karung.
3 karung tuh jadi nominal berapa itu tuh? bisa 30 sampai 50 juta. Serius? Serius. 3 karung terus dia bilang ini mau perampokan. Ya. Ya itu tadi kan, ketika kita punya perilaku positif, perilaku baik, orang akan cepat trust sama kita. Oke. Nah, setelah ngambil 3 karung itu, apakah langsung hidupnya berubah atau bagaimana? Wow, sangat berubah. Yang tadinya di rumah langsung cari di mana ada pasar malam saat itu gitu ya. Oh iya, jadi dagang di pasar malam? Pasar malam. Oke, lalu apakah 3 karung itu habis dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu? Sehari kadang nggak laku, Bos. Sehari nggak laku? Nggak laku. Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang lihat di Boro-boro pasar gitu ya, malam, pertama nggak laku nih, Iya. tapi udah ada tarikan. oh iya, sama preman-preman situ ya. Oke. Ya. Pak, kebersihan Pak, padahal sampah gue bawa lagi nih. Sampah, listrik, ya, keamanan, ya macam-macam lah ya. Macam-macam. Oke, terus tapi berubahnya tuh gimana setelah itu? 1 minggu kah, 1 bulan kah? Iya, berubah signifikan sih enggak ya, tapi dari situ alhamdulillah kita punya biaya untuk hidup lah gitu ya. Oh, Gitu. sebelumnya hidupnya pakai apa dong sama bulan? Kalau itu Wah, gimana ya? ini lagi mau cerita sedih nih kan? Tolong nanti dikasih back sound yang agak dramatis ya. Ya kita hidup yang penting bisa makan aja. Oh, bisa makan. Jadi saat itu mie instan paling sering ada di rumah. Mie instan dan telur itu paling top lah gitu ya. Itu udah yang enak maksudnya. Udah paling enak. Oh, oke. Serius. Tapi, nah ini bro, banyak orang yang juga mengatakan gini, mungkin berdua sama pasangan nggak apa-apa, tapi gimana orang tua dari pasangannya? Wah, Nah itu kan tantangan pasti kan? sangat sekali. Nah, gimana pada saat itu orang tuanya mengatakan apa dan gimana cara dirimu menghadapinya? Alhamdulillahnya orang tua, mertua saya nih berarti ya, itu orang yang sangat bijaksana. Oke. Gitu. Kalau suami anaknya sudah yakin mengambil keputusan ini, dia sepenuhnya diserahkan ke anaknya. Jadi pada tidak saat susah, apakah dia support ya, kasih Ya, uang? apa yang bisa dikasih ya dikasih gitu. Oh, Misal ada beras ya beras. Kita alhamdulillahnya ya itu tadi banyak yang support ya gitu. Kalau hanya untuk makan sih bisa. Tapi Ya. kalau untuk foya-foya nggak bisa. Karena nggak ada. Karena waktu itu pernah ada juga salah satu narasumber di sini ya. Sesusah-susahnya dia gimana, Adam? Ya. Sesusah-susahnya dia itu maksudnya adalah tidak bisa tiap hari ke mall. Itu susahnya dia. Itu susahnya dia ya. Itu susahnya. Menjadi yang biasa. yang dimana kalau satu kali makan itu satu porsi bisa 100.000. Itu adalah porsi susahnya nggak bisa tiap hari. Iya, iya. Wah, 3 hari, 1 minggu baru ke mall. Iya. Kalau ini malah dengan makan mie instan ya. Ya, mie instan dan telur itu menurut saya sudah sangat mewah lah. Gitu. Sudah sangat mewah. Dulu kita tuh tinggal di kontrakan 3 petak. Ya mungkin Mas Dom tahu lah ya, gitu kan di Jakarta 3 tuh banyak petak. gitu ya. Oke, saya nggak paham tuh. Jadi itu cuma lurus aja, masuk itu sekat depan kamar, langsung Dapur. kamar mandi dan dapur. Oh, oke. Itu 3 petak namanya. Namanya 3 petak. Oke. Gitu ya. Oke, Kita terus hidup di sana beberapa bulan lah gitu. Setelah sampai istri itu mengandung sampai mau melahirkan itu kita mikir, ini kalau gimana biayanya? orang bukan masalah biaya, ini kalau orang tua datang mau taruh di mana ini tempatnya? Oke. Kalau biaya sih karena kita ada temen yang bidan, ada keluarga yang bidan. Oh, Kemudian bisa. kalau normal, karena kakak ipar itu kakaknya istri yang paling di atasnya itu bidan. Oh. Ya kemungkinan aman lah gitu. Kalau Oke. biaya pasti nggak terlalu besar kalau bidan, kecuali Oke. memang sesar waktu itu. Oke. Nah itu ya so lagi aman lah gitu ya kalau untuk itu gitu. Cuma mungkin rumah ya itu mengkhawatirkan. Makanya akhirnya ya alhamdulillah itu tadi dari jualan baju tadi itu laku alhamdulillah. Bisa Oke. buat hidup. Kemudian akhirnya kita pindah rumah, sewanya waktu itu masih dapat murah satu rumah. Ya sudah kita pindah satu rumah. Iya, iya. Nah, cuma kalau kita bicara soal namanya metafisika, jadi kalau apalagi tentang namanya pasangan, percaya nggak sih sebenarnya pasangan kita itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal? Iya, kalau itu sangat percaya. Karena di dalam Islam pun juga dijelaskan bahwa sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum kita diciptakan, itu kita sudah dituliskan jodohnya, rezekinya, matinya, gitu ya. 3 hal ini sudah mutlak.
Jadi ini sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Jodoh lahir mati. Pertanyaannya, kalau memang sudah ditentukan, apakah sudah ditentukan juga untuk cerai? Nah, Ya, karena fenomena zaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang masih muda dan akhirnya memutuskan hubungannya adalah hubungan pernikahannya dia. ya. Artinya ini dia cerai. Nah, apakah itu juga ternyata sudah ditetapkan juga? Kalau kita sebelumnya? bicara tentang ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, maka itu pasti sudah ditetapkan. Cerai loh kita bicaranya. Iya. Kalau pernikahannya oke, Iya. kita mungkin bisa setuju. Karena setiap perjalanan manusia itu kan sudah ditetapkan. Tapi manusia bisa mengubah itu. Oke. Takdir, nasib, kan? Ada Oke. orang yang mengatakan bahwa takdir itu mutlak gitu ya. Betul. Gitu. Nasib itu bisa ditentukan nggak kan? Betul, bisa ditentukan. Bisa diubah. Maka Bisa ketika diubah. takdir itu sudah ditentukan, nasib itu bisa mengubah takdir sebenarnya kan. Gitu ya. Bisa setidaknya tidak sepenuhnya langsung ya udahlah, gua udah gini nasibnya, gua udah gini takdirnya. Akhirnya kita nggak melakukan apapun. Jadi kalau orang cerai itu, apakah dia sedang melakukan merubah nasibnya dia, atau memang sudah ditentukan? Nah, pada prinsipnya di dalam Islam itu tidak diperkenankan untuk bercerai. Tidak diperkenankan. Itu sudah sesuatu yang sangat tidak bisa ditoleransi, maka diperkenankan untuk cerai. Nah, padahal ada talak 1, talak 2, talak Ya, 3. berarti cerai itu dia sudah sampai pada talak itu, Iya. gitu. Mm-mm. Jadi sudah kalau di dalam Islam kan selama suami tidak ini ketika konteksnya perempuan ya yang Iya. selama suami tidak membawa dia kepada kemusyrikan misalnya gitu ya, membawa nyembah selain Gusti Allah gitu ya, maka kita wajib taat. Ya. Apapun itu. Nah, kemudian kan ketika kita turunkan konteksnya ada lagi tuh bro, terkait dengan apa? KDRT kan, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, KDRT inilah yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi. Nah, Karena di dalam Islam juga nggak boleh bermain tangan. betul. Berarti dengan adanya namanya KDRT, berarti sudah ditentukan dia kapan untuk cerainya dong. Apakah itu juga suatu ketetapan? Nah, kita kan berbicara adalah sesuatu yang memang garis yang sudah ditetapkan dari sebelumnya. Jadi metafisika kan ada belajar tentang membaca takdir. Takdir ini adalah kalau saya mengatakan adalah suatu potensi, ya kan? Jadi potensinya dia bisa menikah, potensi dia ketika orang ditakdirkan bahwa dia bisa menikah, ya kan? Dan dia sebagai manusia dia bisa mengambil suatu keputusan saya tidak mau menikah juga bisa. Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika cerai, apakah itu sudah ditakdirkan adanya perceraian atau dianya yang memilih untuk bercerai? Oke, ini perspektif pribadi ya, bukan Iya, pribadi. kemudian penafsiran dari berbagai ayat atau Iya, itu susah ya ke bawah situ ya. Kalau ke sana kau harus ambil kitabnya dulu kan, gitu ya, untuk meneliti. Iya. Tapi ketika kita bicara tentang bahwa mati, jodoh, rezeki itu sudah ditetapkan, maka termasuk juga turunannya pasti sudah ditetapkan. Apakah dia akan langgeng, apakah dia berpisah, gitu ya. Itu ada ketetapan. Tapi ketetapan itu mutlak kan punya Allah, punya Tuhan. Iya. Dan manusia itu punya kemampuan untuk menjaga agar tidak apa, agar tidak bercerai. Iya. Artinya kalau semuanya memang kita sudah ditakdirkan untuk bercerai di masa yang akan datang, bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Gitu. Kalau sudah ditakdirkan kok bisa jadi enggak? Ya ketika kita mampu kan ada nasib yang bisa kita ubah kan. Oke. Masa yang akan datang Iya, itu. betul. Nah, ketika kita punya suatu nasib kan orang sama mengatakan nasib buruk nih masa depan kan gitu ya. Oh iya. Bisa jadi karena kita berdiam diri. Oh. Ketika kita mau mengubah nasib kita untuk menjadi lebih baik, ya berarti kan kita perlu perbaiki sekarang. Agar tidak bercerai, maka langkah apa yang kita perbaiki? Iya. Nah, berarti kan gitu ya. Iya. Artinya adalah ketika orang bercerai itu dasarnya apa? Di Islam itu sangat, kalau kita bicara haram, cerai itu haram. Karena kalau di dalam konteks Islam, cerai itu langkah terakhir yang boleh ditempuh. Kalau dibilang haram, kenapa banyak akhirnya yang melakukan perceraian? Ya itu tadi, itu kalau kita ini bukan kemudian menetapkan hukum ya, Iya, tapi iya. kalau kita boleh ngomong haram, maka sebenarnya bisa diharamkan gitu ya. Iya, berarti harusnya tidak boleh dilakukan dong. Tidak boleh dilakukan. Makanya kan di Islam itu cerai itu bagian terakhir, jangan dulu gitu. Selama masih bisa dikonsolidasikan untuk diperbaiki. Konsolidasi, kayaknya laporan keuangan itu. Dijadikan satu gitu. Ya, ketika memang ya kalau kita ngerujuk bahwa prestasi setan gitu ya, kalau kita di dalam Islam prestasi setan untuk mengganggu rumah tangga manusia itu ketika mereka berpisah.
Oh, oke, itu prestasinya ya. Prestasi setan. Nah, ini saya akan ceritakan dari sudut pandang metafisika. Oh, iya. Ya, Apakah ada korelasinya? ada korelasi. Jadi dari sudut pandang ini mungkin ada beberapa hal yang nyambung, ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bahas. Nah, Ya. yang pertama, setiap manusia itu bisa dilihat apakah dia bisa mempunyai pasangan atau tidak. Ya, itu bisa kelihatan. Cuman yang bisa dilihat di situ ada yang dilihat adalah kemungkinan potensinya dia. Dia ketemu dengan orang yang dimana di situ dia akan suka ketemu jodohnya. Nah, ketika dia ketemu sama jodohnya kan dia tinggal nih misalkan contoh nih kan, misalnya antum ketemu dengan yang perempuan pasangannya waktu itu, ya kan bisa jadi pas itu sudah jodoh memang udah diketemukan, tapi memilih enggak belum Ya, mau dulu. ya. Bisa kan itu kan? Nah, sangat bisa dan itu ada siklusnya. Ada yang dia siklusnya misalkan contoh di 20-30, ada siklusnya di 30-40, maka jangan bilang bahwa oh kenapa orang zaman sekarang itu ada 30-40, dia baru ketemu di situ gitu loh. Nggak bisa disalahin juga. Usia aja, Mas. Nah, usia. Nah, pertanyaannya zaman dulu, kenapa kok zamannya kakek nenek kita semua pada nikah muda kok? Iya. Ya kan? Semua nikah muda. Ya karena itu bukan masalah tentang balik lagi, itu bukan tentang ketetapan takdirnya dia, karena dia ditentukan orang tua manusianya yang udah turun tangan. Dia belum tentu ketemu jodohnya, makanya terjadi kenapa nggak cocok sama pasangannya, ya kan ada KDRT. Sekarang manusia disuruh milih nih, supaya dia bisa cocok kayak gimana nih, supaya dia bisa cocok, maka ada rentang waktu ketemu dengan orang yang cocok. Oke. Nah itu yang bisa dilihat. Nah yang menariknya adalah ada orang yang cuman ketemu satu kali, ada orang yang ketemu ada 2, 3, coba bayangin. Kalau dia ketemu 2, 3 pasangan, apa yang terjadi dalam kehidupannya dia? Kalau orang ketemu 2, 3 pasangan ini ada potensi bisa kenal, bisa punya banyak pasangan nih. Apa yang terjadi sama orangnya? Apa ya? Banyak selingkuh, Oke. ya kan? Selingkuh dan sehingga terjadi apa? Perceraian, Oke. ya kan? Tapi itu adalah jalan yang dia ambil, itu adalah godaannya dia. Dan itu bisa dilihat gitu loh. Itu bisa dilihat. Jadi itu sesuatu hal yang tadi saya bilang, apakah ditentukan orang pasti akan bercerai? Sebenarnya kalau kita lihat di metafisika tidak, tetapi itu memang ada potensinya. Gini, kita sama pasangan belum tentu selamanya pasti akan baik-baik saja. Pasti ada ributnya, ada apa, betul kan? Karena kita di dalam metafisika